kayak gitu.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ternyata termute. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Selamat malam, kakak-kakak kelas 18 yang semoga dalam kesempatan kali ini sehat selalu ya semuanya dan bahagia tentunya. Nggih, untuk mempersingkat waktu, langsung saja untuk diawali dengan doa. Mohon bantuannya Kak Agus seperti biasa untuk memandu doa. Monggo Kak Agus. Cek Kak Agus Afroni. Kak Agus bisa mengakses suara saya, Kak? Cek Kak Agus, Kak Agus. Mungkin trouble mungkin ya. Langsung saya ambil alih saya saja, ya, Kak. Untuk doa, monggo sebelum kita mulai agar apa yang kita diskusikan nanti mendapatkan manfaat dan keberkahan. Monggo berdoa menurut agama, kepercayaan kakak-kakak masing-masing, berdoa dipersilahkan. Oke, cukup Kak. Nah, ini terpantau di Jimit hari ini 15 ya, 15 akun saya 2 berarti baru 13. Monggo untuk yang belum bisa diingatkan di grup WhatsApp. Barangkali ada yang lupa mungkin karena tertumpuk mungkin chatnya. Alhamdulillah. Non sewu Kak, izin share Kak terkait dengan apa yang akan kita diskusikan pada malam hari ini. Nah, minggu kemarin ada, saya ingat Kak Torik apa ya, menanyakan terkait dengan bukti karya. Izin apa Kak Torik? Halo Kak Torik. Ya, Kak Erik. Nah, yang mana sebenarnya bukti karya itu secara apa ya, penyampaian pengulasan itu baru dilaksanakan hari ini, tepatnya malam ini begitu. Tapi mungkin karena saking semangatnya, khawatir minggu ini ada kegiatan lain mungkin ya Kak Torik ya, mungkin lebih mendahului begitu. Nah, dan sesuai yang saya sampaikan di grup, hari ini kita akan mengulas terkait dengan ini semacam pengantar ya terkait dengan bukti karya. Nah, nanti gini saja Kak, karena kita ada satu JP itu 45 menit, sedangkan di sini tuh slide-nya antara 35 sampai 40 slide. Nah, agar mungkin kita efektif, jadi uh, ketika nanti ketika slide-nya ini dirasa oke, atau mungkin ada yang perlu didiskusikan, langsung ditanyakan. Tapi kalau misalkan sudah ditanyakan rekan kakak-kakak yang lain ya mungkin bisa skip begitu. Jadi sudah terjawab ya tidak perlu diulas kembali. Apakah bisa disetujui Kak? Oke. Nah, terima kasih kakak kelas 18. Nah, pada bukti karya di platform Merdeka Mengajar untuk PKG PJOK. Nah, ini di sini kan di PMM-nya kakak. Nah, di tampilannya itu ada tulisan nanti ada bukti karya begitu. Nah, kalau LMS ya, kalau LMS nanti kan di bawahnya sini kan ada
ada LMS begitu ya. Tapi kalau ini nanti dicek nanti di platform Merdeka Mengajar, nanti muncul bukti karya. Kalau sudah ada aman, kalau belum ada nanti disampaikan. Kalaupun saya belum bisa memberikan jawaban saat ini, nanti akan saya bawa ke forum begitu, baik itu ke BPGP Jawa Tengah atau nanti kalau misalkan dari BPGP belum bisa menjawab, ya langsung ke pusat begitu Kak. Nanti agar diproseskan oleh tim eh, pengembang begitu. Apakah kalau ada kendala begitu. Tapi mudah-mudahan sudah muncul ya. Kalau bukti karya ini sudah muncul semua Kak. Adakah yang belum? Oke, sudah semua ya. Kalau sudah semua, nah terkait topik pembahasan kita itu yang pertama nanti bagaimana alur aktivitas bukti karya PKG PJOK, alurnya seperti apa. Dan yang tidak kalah penting nanti bagaimana mengunggah bukti karya di PMM. Begitu. Eh, topik kita ada dua itu. Nah yang pertama alur Kak, alur dulu ya Kak. Alur aktivitas bukti karya untuk PKG PJOK 2024. Nah, ini bisa disimak perjalanan kakak-kakak selaku peserta program PKG PJOK ini ya, eh, yang mana akan nantinya akan menjadi calon fasilitator diseminasi begitu di wilayahnya. Nah, kita saat ini sudah masuk ke minggu ke-11 begitu Kak. Nanti masuk ke ya minggu 10 berarti ya ini ya minggu 10 dan akan menuju ke minggu 11 ya untuk masa-masa unggah dokumentasi bukti karya. Dan kalau tidak salah untuk due date-nya bukti karya itu tanggal 7 ya Kak. Kemarin Kak Torek itu sudah membuka dan itu didiskusikan itu tanggal 7 sih atau mundur Kak. Betul, tanggal 7. Nah, tanggal 7 berarti ini sudah tanggal 4. Berarti monggo bisa dikondisikan percepatan begitu. Untuk masa-masa unggah, berarti memang minggu ini ya. Minggu ini kita mendiskusikan bukti karya, lalu minggu ini juga kakak due bukti karya. Nah, dalam bukti karya ini nanti kakak peserta ini diminta berbagi inspirasi ya dalam hal ini membuat dan mengunggah bukti karya. Nah, yang mana ini berkaitan dengan materi yang sudah dipelajari selama mengikuti program ini. Nah, terkait deskripsi ini saya kira sudah ada juga di LMS, tapi kita juga harus diskusikan mendalam dan bukti karya ini sebagai salah satu prasyarat kelulusan ya yang diharuskan original begitu, original bukan dari punya temennya mungkin ya angkatan sebelumnya atau yang mungkin beredar di internet dan seterusnya. Nah, dan wajib dibuat tentunya ketika ingin akan lulus ya dan harapannya karena komitmen kita kelas 18 ya ingin lulus semua ya tetap dibuat ya dan harus ada proses nanti ada validasi oleh fasilitator begitu. Nah, di sini ada kriteria dan ketentuan penambahan bukti karya. Di sini ada yang pertama untuk karya video. Jadi nanti kan ada beberapa pilihan ya. Nanti untuk karya video ini gambar dan suara dapat terlihat dan terdengar dengan jelas. Ya, oke. Kemudian isi video ataupun nanti dokumen ya, dokumen PDF ini tidak memuat unsur sara, pornografi, ujaran kebencian dan hal-hal yang bertentangan dengan Pancasila. Jadi barangkali nanti ada kakak yang karyanya nanti berupa video ataupun draft dokumen ya, bukan draft ya, dokumen PDF. Nah, itu harus tidak memuat unsur tadi. Berikutnya, jika video ini wajib menampilkan wajah dan dan identitas dari peserta didik.
Dan ini juga harus ada surat persetujuan dari kepala sekolah dan wali peserta didik. Nah, ini juga pengalaman kami, Kakak. Ketika saya dulu riset itu karena tidak tahuan ya, ternyata memang kalau mengambil data apalagi foto itu harus ada memang kalau namanya clearance etik ya, ethical clearance ya. Kode etik itu salah satunya ya harus ada persetujuan baik itu dari peserta. Kalau peserta didiknya itu usia di bawah 17 tahun berarti harus ada persetujuan dari peserta didik ya. Mungkin dalam hal ini bisa diwakilkan mungkin wali kelas atau akan lebih baik lagi ya memang wali muridnya asli ya, orang tua yang bersangkutan, orang tua peserta didik yang akan menjadi peserta begitu. Dan di sini lagi-lagi plagiasi ya, dan dicantumkan juga kredit dan sumber referensi karya. Jadi kredit di sini mungkin kredit siapa yang membantu begitu ya, kalau dalam video begitu. Nah, berikutnya juga referensi dalam pembuatan karya video. Misalkan dalam video ini video bukti karya itu referensinya dari buku BPKG PJOK, kemudian ada dari misalkan buku ajar yang dari Kemendikbud. Nah, itu harus ada referensi dicantumkan. Nah, masuk ke alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Nah, sebelum kita lanjut ke sini, apakah yang tadi ada yang perlu kita diskusikan, Kak? Jika ada, bisa raise hand. Kalau belum ada, mungkin bisa saya lanjut. Oke. Kak Kris. Bagaimana, Kak Kris? Halo, halo. Oh, ini mungkin ada kendala ya. Di sini tertulis di pesan ada Kak Martono menanyakan terkait dengan bukti karya secara spesifik. Kak, terkait spesifikasinya sebenarnya ada nanti di slide berikutnya, Kak. Apa itu nanti bentuk-bentuknya itu masuknya mungkin langsung ke spesifikasi ke jenis bentuknya ya, nanti ada begitu, Kak, di slide-slide berikutnya. Barangkali begitu, apakah boleh saya simpan jawabannya ini, Kak? Nah, terkait dengan Kak Kris, apakah ada kendala, Kak? Atau mungkin bisa saya lanjutkan dulu? Mungkin kita tampung. Gimana, Kak Kris? Ya, itu mengenai izin dari orang tua wali murid kebanyakan itu. Ya. Ya. Kadang-kadang saya kesampingkan, apakah itu wajib apa enggak itu izin dari orang tua yang menampilkan ini wajib, gambar. Kak. Wajib, Kak. Di sini wajib, Kak. Ada persetujuan kepala sekolah dan wali kelas. Dan nanti ada formatnya. Di slide berikutnya nanti ada penjelasan terkait kemana formatnya itu, Kak. Jadi ada nanti diklik. Barangkali nanti bisa kita cek di LMS-nya, Kak. Iya. Ya, mungkin disimpan dulu, Kak, ya. Ya. Jawabannya ya, oke. Kita keep dulu. Saya lanjutkan. Nah, berikutnya adalah alur validasi bukti karya untuk PKG PJOK. Nah, di sini Kakak nanti, ini mungkin bisa menjawab ya terkait dengan Kak Martono tadi, sebagian ini. Jadi ada beberapa pilihan bukti karya, baik berupa dokumen PDF atau video. Nah, pilihan kategori bukti karya yang untuk diunggah pada program PKG PJOK, ini ada
boleh praktik pembelajaran, boleh praktik baik, atau RPP modul ajar. Nah, terkait dengan praktik pembelajaran ini merupakan proses pembelajaran guru dengan peserta didik di dalam kelas. Nah, di sini peserta dapat membuat karya ini dalam peserta dalam hal ini kakak ya, kakak peserta program PKG PJOK ini membuat karya dalam bentuk video. Nah, maupun juga dokumen PDF aksi nyata. Begitu. Nah, berikutnya ada praktik baik. Di sini pembelajaran atau pengembangan diri yang dapat menginspirasi guru lain. Dalam konteks program, praktik baik dapat berupa refleksi modul atau hasil refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik dalam format dokumen PDF atau video. Nah, kemarin untuk aksi nyata kakak juga sudah melaksanakan barangkali, tapi mungkin belum menggambarkan materi mungkin ya secara utuh begitu. Nah, praktik baik juga kemarin terkait dengan program-program ya. Jadi saya kira untuk aksi nyata dan praktik baik kakak sudah punya gambaran begitu. Tinggal nanti konteksnya saja yang nanti kalau yang praktik pembelajaran berarti yang kaitkan banyak. Jadi buat pembelajaran itu yang banyak mengaitkan juga Kak. Dan ini kalau aksi nyata mungkin masih mirip ya Kak ya. Mirip ya, kemarin kan memilih model ya begitu ya. Dan itu sebaiknya keterkaitan dengan keterampilan mengajar berpusat peserta didik, kemudian ada gaya mengajar tertentu, kaitkan dengan paradigma, kemudian voice choice ownership, begitu kita kaitkan begitu. Nah, praktik pembelajaran kalau praktik baik ini pengembang kemarin berupa nanti praktik baik ini berupa refleksi modul dan hasil dari refleksi keterampilan mengajar PJOK yang berpusat pada peserta didik ini dalam bentuk format dokumen PDF atau video. Kalau RPP, nah ini RPP modul ajar aksi nyata dalam bentuk dokumen PDF, gitu Kak. Nah ini pilihan-pilihannya ya, begitu terkait dengan apa itu yang dimaksud bukti karya. Secara umum ya definisi sekaligus spesifiknya. Nah berikutnya terkait dengan tadi yang ini pertanyaannya Kak Maltono dan kalau ini pertanyaannya tadi Kak Kris ya, terkait pertama tadi persetujuan ya. Ini di sini harus ada Kak persetujuan pertama kepala sekolah ya. Nah berikutnya coba bisa dicek ke LMS. Nah di situ ada mungkin tautan, coba di sini ada nggak di sini Kak? Oh, coba ya. Ternyata nggak mungkin kalau saya nggak bisa ini Kak. Barangkali kakak bisa mengklik ini tautan ini di LMS-nya. Nah jadi ada format ya Kak ya, format yang bisa kakak akses terkait surat pernyataan yang ditandatangani oleh kepala sekolah dan nanti juga persetujuan wali murid ya. Kalau misal tidak ada berarti ya membuat format tersendiri mungkin Kak, begitu. Nah, di sini nama kepala sekolah, tanda tangan peserta. Oke. Nah, berikutnya bagaimana mengunggah draft bukti karya dan lembar pernyataan di LMS untuk mendapatkan
nanti validasi dari fasilitator oleh kami. Nah, kakak nanti buka di LMS, klik home. Kakak bisa mengakses bagian bukti karya pada halaman klik home ini, Kak. Kelas pembelajaran PKG PJOK. Nah, setelah itu muncul nanti di bawah ada bukti karya. Begitu. Oke. Oke, ini ada oke, ini ada pertanyaan ya. Pertanyaan dari Kak Martono. Nah, terkait dengan tanda tangan wali murid, kita mencoba memaknainya secara apa ya, Kak ya? Mungkin fleksibel begitu ya, Kak ya. Jadi dalam hal ini itu di bagian depan tadi itu kan harus wajib ada persetujuan. Kalau di link LMS itu persetujuannya itu tanda tangannya wali murid, maaf kepala sekolah, berarti mungkin yang dilampirkan kepala sekolah. Tapi untuk kepala sekolah biasanya ya kepala sekolah ataupun nanti dalam prosesnya nanti misalkan ditanya apa yang bisa kita tunjukkan sebagai bukti bahwa backupan mungkin ya kayak atau sebagai lampiran ya, baik itu lampiran yang tidak harus diupload begitu, untuk menunjukkan wali murid itu setuju, mungkin kami sarankan untuk ditandatangani begitu, Kak. Ada tanda tangan mungkin. Iya, sama formatnya monggo begitu, Kak. Oke, jadi ngawekani biar tidak apa ya, ndon gawe ini begitu, dan kakak juga aman begitu dalam melakukan apa perekaman begitu ya, baik itu perekaman video maupun dokumentasi PDF begitu. Oke. Oke, begitu Kak. Mudah-mudahan bisa menjawab. Kita lanjut lagi terkait dengan unggah draft bukti karya di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Oh ya Kak, mungkin kalau nanti ada diskusi pertanyaan mungkin bisa diketik saja ya mungkin ya, biar biar enak nanti ketika perlu memang saya segera respon atau mungkin baca dari PPT biar bisa efektif efisien waktunya. Ini harusnya tuh 2 JP sih ini, slide-nya terlalu banyak sebenarnya. Tapi kita jatahnya 1 JP ya, bagaimana lagi. Oke. Lanjut, ini unggah draft bukti karya di LMS untuk mendapatkan validasi dari fasilitator. Nanti Kakak akan muncul ini ya di bukti karya ada BK, ada tulisan ini BK.1 unggah draft bukti karya, kemudian log until BK.1 unggah draft bukti karya. Nah, ini terkunci ya ini ya. Terus yang bawahnya ada refleksi bukti karya. Dan yang bawahnya lagi umpan balik penyelenggaraan. Nanti kakak akan masuk pada laman modul bukti karya begitu. Nah, nanti pilih modul unggah draft bukti karya untuk mulai mengunggah bukti karya kakak. Nah, kemudian ada proses revisi dan berbagi bukti karya akan dikunci sampai draft bukti karya diperiksa oleh fasilitator. Jadi nanti kalau kakak sudah ada bukti karyanya, nanti saya upayakan hari ini untuk malam ini juga. Kalau sudah ada jadi, saya review. Kemudian jika ada perlu revisi ya revisi. Tapi kalau misalkan ada yang belum jadi, monggo dituntaskan besok mungkin ya Kak ya. Besok terus kemudian kalau misalkan nanti uploadnya Kakak tidak memungkinkan besok siang begitu di bawahnya tidak bisa besok pagi, tapi tolong diupayakan besok pagi ya. Ya, monggo setidaknya kalau kalau ini
tetap kita upayakan ada proses revisi begitu Kak. Tapi kalau memang tidak memungkinkan seperti kemarin pada proses apa bukti karya ya, bukti karya yang apa bukti yang seperti di aksi nyata begitu dan sebelumnya ya, di sebelumnya itu kan ada yang tidak memungkinkan untuk proses revisi, ada yang sudah bisa, ada yang belum, ada yang memang proses revisinya melalui Japri begitu, tidak melalui LMS begitu. Nah, silahkan nanti tetap proses revisi itu ada, tetap kita ada. Nanti bagaimana bentuk prosesnya, karena kalau nanti ini ada penyampaian secara luring, karena kalau video kan berarti kakak nanti bukti karya menyampaikan ke peserta didik, berarti ada perekaman ya. Kalau memungkinkan kan ini tanggal 4, besok 5, berarti masih bisa ya tanggal 6 atau tanggal 7 ya berarti ya. Antara hari Kamis atau Jumat ya gitu ya. Due date-nya kan Sabtu ya. Masih ada waktu kalau misalkan Kamis besok belum bisa ambil gambar atau misalkan mau yang berupa video begitu ataupun yang lainnya, tetap nanti silahkan dilampirkan dulu Kak. Saya koreksi dulu begitu. Nah, dan ini nanti kakak jangan lupa ya untuk melihat rubrik penilaian. Jadi atau grade apa yang harus muncul begitu. Coba dicek kakak apakah di LMS ada. Jadi apa-apa yang harus dimunculkan. Jadi bisa karena dari kami nanti juga ngeceknya juga apa yang muncul, apa yang belum gitu aja Kak. Gitu. Nah, lanjut untuk unggah draft bukti karya di LMS untuk mendapatkan validasi di sini. Nah, ada langkah keempat ini start assignment. Nah, di BK.1 unggah draft bukti karya. Nah, di sini ini kan ada ini kan unduh formulir persetujuan pelibatan anak. Di sini ini ada juga ini Kak. Murid yang terlibat dokumentasi publik membuat. Nah, ini ada ini Kak ternyata. Oke. Nah, ada formulirnya. Silahkan diklik begitu formatnya, berarti ini harus ada ya. Nah, ini harus dilengkapi diunggah bersama dengan draft bukti karya nanti. Berarti ada persetujuan pelibatan anak, berarti ini nanti ya dicek Pak apakah ini ditandatangani wali murid atau wali kelas begitu. Atau persetujuan wali kelas dari wali murid, nanti dilihat formatnya. Nah, kemudian lanjut nanti langkah keempat itu klik kerjakan tugas ya, start assignment untuk mengunggah draft bukti karya. Dan 5, nah ini Kak, pastikan membaca semua instruksi yang tertera. Semua instruksi ini sebenarnya ya kriteria penilaian nanti Kak. Jadi ketika semua muncul ya berarti secara kelengkapan bukti karya lengkap begitu. Bahkan kalau misalkan muncul semua bukan tidak mungkin ya penilaiannya ya lengkap, optimal ya. Begitu. Lanjut ke langkah ke-6, ini petunjuk pengiriman draft bukti karya. Nah, ini ada kan tulisan di bawahnya ini ada, kalau petunjuk tadi kan ini ya. Nanti di atasnya ada ini apa? Yang ini terkait formulir. Nah, petunjuk itu terkait dengan apa yang kita bahas tadi ya di depan tadi ya, petunjuk. Nah, ini juga bisa diakses kakak di LMS terkait petunjuknya seperti apa. Barangkali nanti lupa. Bisa juga mengakses YouTube boleh atau ke LMS juga boleh. Nanti, nah ini untuk pilih tab upload. Setelah itu langkah ke-7 klik upload file. Nah, untuk dapat mengunggah draft bukti karya. Nah, setelah upload nanti klik choose file, pilih filenya, file bukti karya. Kalau sudah muncul ini submit ya Kak ya, baru di submit assignment.
Atau kalau mau ada komentar, misalkan kalau mau ada komentar, komentarnya dulu begitu Kak. Karena kemarin kami diskusi, jadi apa ya, mungkin sama Fasil ya. Jadi agar komentarnya keluar itu kita komen dulu, baru kalau di kami Fasil ya, berarti karena kami nggak ngupload tugas begitu, kami komen dulu baru memberikan penilaian. Nah, barangkali kalau kakak ingin membuka percakapan, percakapan dulu apa deskripsi, baru submit filenya begitu. Tapi kalau misalkan tidak ada yang perlu disampaikan, ya langsung aja upload filenya begitu. Nah, kemudian setelah bukti karya, nah ada langkah 9 juga pilih add another file, karena tadi ada beberapa lampiran ya, yaitu persetujuan dari kepala sekolah dan wali murid begitu. Berarti ada 2 file itu yang diupload secara terpisah. Baru nanti klik baru di unggah ya, unggah. Kemudian termasuk juga formulir pernyataan pelibatan anak. Begitu, ini diunggah. Setelahnya baru di submit assignment. Berarti tadi ada 4 ya, maaf 3 ya. Bukti karyanya, PDF, dan kalau video berarti di sini nanti ada ini ya. Nanti di linknya mungkin di dalamnya PDF-nya mungkin, kemudian atau di komen ya linknya. Jadi linknya terus save di YouTube mungkin Kak. Begitu Kak. Dan setelah bukti karya PDF tadi, atau dibuka percakapan dulu, video ya buka percakapan terkait dengan link YouTube tadi, kemudian di PDF-nya juga diberikan, nah baru dilampiri dengan 2 lampiran tadi, kepala sekolah dan wali. Baru klik submit assignment. Nah, ini yang tadi saya sampaikan rubrik. Sebelum masuk ke sini, adakah yang mungkin ingin dielaborasi Kak? Saya coba cek di kolom pesan. Oh iya. Oke, untuk ini masih Kak Martono. Oh iya Kak. Sebentar, ada lagi ya. Terkait dengan, nah karena ini kita sudah ada panduannya Kak Martono dan kakak-kakak yang lain. Jadi tadi linknya kan sudah ada ya, formatnya ya. Jadi kita ikuti saja apa yang ada di sini, formatnya seperti apa. Kalau itu ditandatangani kepala sekolah, coba dicek ke LMS-nya. Karena saya ternyata tadi mencoba sekarang ya, nyoba barusan itu terkunci begitu. Ataukah kemarin juga masih aman, ataukah ini mungkin karena yang gelombang 1 sudah selesai, barangkali aksesnya sudah tutup. Saya juga kurang paham ini. Nah, jadi dicek Kak. Jadi ada 2 formatnya, tinggal pakai format yang kepala sekolah itu ya tadi, si slide tadi yang ini ya berarti. Nah, ini yang kepala sekolah, tanda kepala sekolah. Kemudian yang peserta didik pelibatan ini. Klik ini, unduh formulir persetujuan. Ikuti saja ini. Begitu Kak Martono dan kakak yang lain, mudah-mudahan bisa dipahami. Nah, lanjut ke kemudian video dan modul ajar bisa untuk, nah di sini bisa tadi Kak. Tadi kan ada 3 pilihan ya, ini Kak Agus ya. Kak Agus silahkan memilih dari 3 tadi Kak. Silahkan monggo. Nah, ini Kak Kris bukti karya ya Kak. Ini bukti karya, hanya bukti karyanya itu boleh memilih. Begitu Kak, tadi ada 3 pilihan. Ini daripada ini kita sampai rubrik ya tadi ya. Oke. Tadi sampai rubrik saya coba. Nah, ini pilihannya ini Kak.
praktik pembelajaran, praktik baik, dan RPP. Kemudian ini ada pertanyaan dari Kak Hana Rima, berbagi praktik baik bisa dilakukan untuk KBS maupun lingkup KKG MGMP. Nah, kita ikuti petunjuknya, Kak. Karena kalau yang di sini, praktik baik di sini, nah, di sini untuk ada kata kunci menginspirasi guru lain. Nah, dan di sini jika tidak ada di LMS kakak tidak ditemukan misalkan apa ya, entah kombelnya itu harus di sekolahan. Kalau kemarin kan jelas ya, memang praktik baiknya harus di sekolahan ya. Kita tidak. Nah, kalau di sini nanti coba kakak cek ya LMS-nya, karena sekarang saya tidak bisa mengakses yang student begitu. Itu kalau misal tidak tertulis, tertuang, artinya bisa Kak Hana Rima, bisa Mas nanti ke MGMP begitu, berbagi praktik baiknya. Oke, mudah-mudahan menjawab. Berikutnya lanjut ke rubrik. Nah, ini pastikan di sini, terutama ya Kak, semua itu muncul di rubrik begitu. Nah, di sini kan lembar pernyataan persetujuan peserta PKG PJOK yang telah ditandatangani oleh peserta, kepala sekolah, dan diunggah ke dalam folder yang disediakan. Nah, di sini peserta di sini kan coba dicek kembali, kalau pesertanya itu peserta didik ya berarti wali murid. Tapi kalau nanti di kalau bukti apa ya, praktik baik itu di komunitas belajar ya gitu ya, atau ke KKG berarti pesertanya dalam hal ini ya guru begitu, rekan guru, baik itu rekan guru yang di sekolah berarti ya formatnya nanti ditandatangani, dicek lagi Kak, ditandatangani oleh siapa begitu. Boleh di-share Kak, coba mungkin salah satu Kak Agus atau Sinten mungkin mendownload 2 filenya, tolong di-share ke grup, nanti coba kita bedah Kak. Nanti tolong di sesi terakhir kita kita buka formatnya nanti, mungkin lebih jelas lagi. Oh ya, ini Kak Rina. Nah, di saya belum bisa dibuka Kak. Tadi saya mencoba membuka, saya belum bisa begitu. Mungkin kita keep dulu, saya selesaikan dulu, nanti saya coba sambil kontak begitu ya, kontak mencari bantuan begitu. Nah, dalam rubrik ini harus muncul ini Kak, selama muncul ya. Kalau muncul semua ya nilai penuh begitu ya. Ada lembar pernyataan persetujuan peserta yang ditandatangani peserta kepala sekolah. Nah, ini diunggah tadi ya di file tambahan ya tadi, attachment. Nah, kemudian ada isi karyanya, baik itu video ataupun dokumen PDF. Ini menunjukkan pemahaman peserta terkait dengan sintesa atau implementasi materi pelatihan PKG PJOK. Nah, isi karya ini ada video atau PDF yang tidak memuat tadi unsur sara tadi ya, dan seterusnya. Terus isi karya tidak ada unsur pornografi, ujaran kebencian, kemudian ideologi tidak bertentangan ideologi Pancasila. Karyanya kalau video ya gambar jelas, kalau video juga suaranya jelas. Jadi kalau kalau benar-benar jernih, tidak harus benar-benar jernih ya, tapi tidak, usahakan tidak kemersek begitu Kak. Nah, berikutnya untuk karya bentuk video juga tercantum kredit ya, kredit untuk penggunaan musik atau gambar karya pihak lainnya. Nah, ini copyright ya, misalkan pakai lagunya dari misalkan lagu bendera dari Coklat mungkin, atau pakai lagunya apa itu
yang lagunya nasionalis ya, dari band-band mungkin PW Gaskin atau apa itu. Nah, itu dicantumkan itu, Kak. Nah, lagunya apa itu untuk sound di awal mungkin atau di tengah-tengah. Nah, itu ada kreditnya. Dan karya ini memuat juga pustaka referensi. Nah, ini rubriknya ini muncul ya. Jadi selama ini muncul juga oke, Kak, begitu. Dan saya kira kalau nanti Kakak bisa muncul ya tidak ada proses revisi mungkin ya. Oh ya, ini bisa ternyata nih Kak Intan ini sudah ditampilkan Kak Agus. Kak Agus menampilkan di mana, Kak? Di grup, Kak? Oke, coba di-share di grup mungkin, Kak. Barangkali bisa di Itu biar presenting Kak Erik. oh. Jadi tidak bisa di-download ya, Kak ya? Cuma link Itu gitu udah ya, di Kak ya? presenting kan? Oh, sudah. Sebentar, Kak. Di saya masih belum, Itu Kak. sudah Kak. Iya, teman-teman sudah lihat Kak punya saya. Oke. Oh ya sudah. Oke. Iya nih. Ya, yang penting aman ya di kakak, nggak apa-apa Kak. Di fasilnya belum apa? Di fasilnya tertutup. Tidak apa, yang utama di kakak ada muncul. Kalau apakah itu bisa di-download, Kak? Kak Intan atau Kak Agus? Sakit mangke di ini kok Pak. Apa namanya, di copy saja di Word bisa kayak. Ya, di luar kemudian Bisa Kak, di-download aja nggak apa-apa. di-download barangkali nanti ada yang kesulitan mengakses. Jaga-jaga, Oke. Kak. Terima kasih Kak Intan, Kak Agus. Nah, berikutnya putusan utama dari validasi bukti karya. Nah, ini ada layak langsung diunggah ke PMM, kemudian perlu revisi. Nah, tapi ketika kakak nanti sudah memenuhi unsur tadi, saya kira bisa langsung unggah ke PMM. Karena kakak sudah punya pengalaman ya, baik itu aksi nyata dan praktik baik, begitu. Secara apa ya, keilmuan, pengalaman kakak tuh sudah saya anggap sudah ya, sudah cukup sebenarnya. Tinggal nanti tetap saya cek lagi begitu, Kak. Nah, di sini nanti ada putusan utama dari validasi bukti karya. Ini layak untuk diunggah ke PMM. Nah, ini Kak. Nanti Kakak akan melihat modul berbagi bukti karya. Nah, apabila draft bukti karya layak untuk kalau misal bukti karyanya itu layak untuk diunggah ke PMM ketika dari sudah tervalidasi ya oleh fasilitator, nanti muncul nih Kak, BK.3 berbagi bukti karya. Nah, dalam modul kemudian poin 2, dalam modul berbagi bukti karya ini kakak perlu membagikan hasil hasil karya yang telah diunggah di PMM ya pada forum diskusi. Nah, poin ketiga, klik reply untuk mulai membagikan bukti karya. Nah, di sini ada ya BK.3, diklik, kemudian nanti kakak upload. Setelah selesai upload, ini kan selamat bukti karya. Kemudian diklik reply untuk membagikan. Nanti setelah diklik reply muncul sebentar, selanjutnya silakan. Nah, oh ini ketika masuk BK.3 berbagi bukti karya, nanti kakak akan mendapati selamat bukti karya sudah layak untuk diunggah. Ada semacam apa ya, instruksi bahwa bukti karyanya bisa diunggah, boleh dipersilahkan diunggah ke PMM. Nah, kemudian kakak upload. Setelah upload nanti klik ini ya, setelah mengunggah ya, setelah mengunggah ke PMM, nah, kemudian klik reply ya untuk membagikan bukti karya kakak. Nah, di sini terkait dengan putusan utama dari validasi bukti karya.
Nah, poin keempat ini tuliskan tautan hasil bukti karya. Nah, di sini ya, kakak menuliskan sekarang di sini hasil bukti karya dalam kurung ini tes student berarti kak siapa ini nama lengkap ya, nama lengkap tutup kurung terus https misalnya guru.kemendikbud.go.id. Nah, ini ada ini linknya begitu kak. Dan poin kelima berikutnya, pastikan untuk memberikan spasi setelah menyalin tautan. Nah, agar nanti kalau nggak dikasih spasi ini apa ya, linknya tidak apa ya, warnanya itu tidak menyala ya, menyalanya bukan merah kak, tapi menyala biru ini. Nah, ini tandanya ketika kursor kita dekatkan ini ngeling ini kak. Setelah dan nanti tahap ke-6 ini klik post reply untuk mengirimkan. Oh, sebentar. Presentasi nggak muncul ya? Oh, sebentar ini Kak Adit. Non sewu kakak di layar kakak yang lain apakah slide-nya muncul? Dan muncul Muncul layar kecil. Oh iya, memang saya kecilkan Kak. dan muncul. Kalau sekarang full. Kak Ardo. Full. Nah, kalau enggak, saya ulangi lagi mungkin ya. Ini sudah slide ke... Oh, kita baru slide ke 18. Barangkali sinyal, Kak. Nah, kemungkinan sinyal. Jadi mungkin bisa bergeser. Nah, bisa bergeser ke sinyal-sinyal. Atau mungkin ini ada saran di pin, Kak. Di pin nanti muncul yang besar mungkin. Yang sedang presentasi ya mungkin ya. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini tes student ini ya kosong ini ya. Kalau kakak nanti muncul nama ini. Misalkan Kak Agus ya, Agus Afroni nanti muncul di sini. Oke, ini tadi sudah. Nah, ini putusan ketika ada revisi ya. Tapi prediksi nih Kak, mudah-mudahan tidak ada yang revisi begitu. Nah, ini kalau ada revisi nanti kakak bisa melihat di sini modul revisi apabila draft layak perlu perbaikan nanti masuk ke sini ya, kemudian mengunggah draftnya begitu, draft bukti karya untuk perbaikannya. Dan nanti juga lihat umpan balik ya dari fasilitator terkait apa yang harus diperbaiki. Dan klik kerjakan lagi, new attempt. Dan mulai unggah draft bukti karya yang telah diperbaiki. Nah, ini poin kelima ini nanti ketika udah akan mengupload perbaikan, baru nih di new attempt ya, klik. Nah, untuk due date-nya ini contoh ya Kak ya. Jadi dilihat nanti punya di LMS Kak tertulisnya tanggal berapa. Nah, ini masuk ke mengunggah bukti karya di PMM. Ini ya, langkah mengunggah bukti karya. Nomor 1, masuk ke buka tadi, fitur bukti karya tadi ya. Di platform Merdeka Mengajar, diklik bukti karya, kemudian tambah karya ke karya saya. Klik, kemudian pilih kategori karya yang akan diunggah. Nah, ini ada, monggo Kak, pilih praktik baik, dulu ajar mungkin tadi, atau praktik pembelajaran, monggo silahkan dipilih begitu. Berikutnya pilih bentuk karya yang akan diunggah, apakah itu dokumen, gambar, video. Kemudian pastikan kakak sudah memiliki video bukti karya ya di akun YouTube. Nah, di sini ada YouTube. Pastikan sudah diupload di YouTube. Nah, kemudian masuk ke akun YouTube dengan akun Google kakak. Nah, kemudian izinkan akses ke YouTube kakak dengan klik
link lanjutkan. Tahap ke-8, pilih video yang akan diunggah. Videonya apa ini? Misal ya ini ya, misal budaya positif ini atau yang mengenal nama-nama binatang buas misalkan. Nah, ini contoh setelah dipilih video, tahap ke-9, lengkapi rincian video. Nah, ini sama ini ya, seperti kita kalau upload di YouTube ya. Deskripsinya apa, judulnya apa ya, ini mata pelajaran ini ya, mapelnya, kelasnya. Nah, ini dipilih. Nah, kemudian lanjut. Sebentar. Oke. 6. Di sini berbagi BK.3 berbagi bukti karya. Di sini kan tadi kakak setelah peserta mengunggah bukti karya ke PMM, nanti kakak setelah peserta nanti perlu menampilkan tautan bukti karya ke LMS. Nah, sebagai bukti kan, tadi kan diminta linknya ya, menautkan ya, menautkan. Nah, dengan mengikuti langkah pembagian bukti karya sebelumnya. Nah, ini ada catatan untuk bukti karya yang sudah diunggah. Kakak nanti hanya dapat mengedit deskripsinya saja. Nah, ini fasilitator nanti membuka tautan bukti karya dan memastikan video yang diunggah sama dengan yang telah mendapat validasi. Tetap kita cross check lagi, Kak. Jadi apakah yang sudah kami validasi divalidasi oleh fasilitator, apakah yang benar-benar sudah diunggah di PMM gitu. Nah, ini mungkin tanya jawab seputar bukti karya. Nah, misalkan yuk, poin pertama tidak dapat unggah video. Jadi nanti pertanyaannya ke kakak kita selesaikan dulu nih Kak ya. Kalau misalkan pertanyaannya sama, berarti tidak perlu ditanyakan diulas ya. Mungkin kita ulas yang lainnya. Pertama tidak dapat unggah video. Kak, saya kok nggak dapat unggah video akun YouTube ya. Nah, bila kakak sudah memiliki video bukti karya di akun YouTube, apabila kakak mengalami kendala tidak bisa mengimpor video pada halaman bukti karya melalui akun YouTube, kakak dapat melakukan impor video dengan tautan. Jadi dimasukkan tautan tautannya saja begitu. Yang di YouTube impor video dengan tautan ya. Nah, langkahnya seperti apa terkait dengan tautan? Langkah upload video dengan tautan. Nanti pertama nanti pilih tab ya, belum diimpor, klik. Kemudian lalu kakak dapat klik impor dengan tautan, nanti bawahnya impor dengan tautan. Langkah kedua, lengkapi tautan dengan rincian video yang ingin disimpan. Nah, ini di sini kan, tempel tautan video YouTube. Nah, di sini. 3. Lakukan langkah berikut untuk dapat menautkan video YouTube. Pastikan video sudah diunggah melalui akun YouTube kakak. Pastikan video tidak disetel untuk pribadi. Jadi video ini publik Kak. Untuk publik ya, setelannya untuk publik. Berikutnya, pastikan video berikutnya klik bagikan atau share pada bagian bawah video. Terakhir ini klik salin link atau copy untuk menyalin tautan pada video milik kakak. Nah, itu langkah ketiga. Nah, di sini terkait dengan visibilitas video bukti karya. Nah, misalkan ada kendala video ini disetel untuk pribadi. Terjadi karena pemilik video tersebut menyetel. Nah, ini kan kalau misalkan kakak belum menyetingnya secara publik, bisa saja nanti saat penilaian dicek kok nggak ada ya. Kami penilaian itu ya sesuai apa yang kakak tampilkan saja begitu. Ketika memang tidak bisa ya berarti tidak muncul, berarti poin-poinnya tadi terkait rubrik berarti tidak bisa terakses gitu. Jadi mungkin bisa dicek dulu sebelum proses-prosesnya ya belum final begitu Kak. Kemudian langkah mengatur visibilitas video di YouTube. Nah, berarti nanti ada pertanyaan. Nah, ini kan
Nanti bisa kunjungi studio youtube.com lalu pilih konten. Nah, di sini kontennya Kakak. Nah, di sini ya nanti bisa saring diskusi ya karena di sini ada YouTuber banyak begitu. Dan saya kira Kakak ya sudah semua, saya kira semua itu sudah YouTuber ya, sudah punya akun YouTube. Sudah bisa tapi nanti bisa saling diskusi begitu ketika ada kendala. Nah, di sini kan ini kan di poin nomor 2 ini terkotak privat nih Kak ya. Nah, kalau privat ini tidak bisa diakses tadi Kak. Nah, ini harus dipilih public. Lalu klik publish. Nah, agar bisa diakses semua. Nah, kemudian kalau ada pertanyaan mungkin kendala video tidak dapat diputar langsung di laman bukti karya. Nah, jika ada kendala video tidak tersedia tidak tersedia, nanti Kakak tonton di YouTube dapat terjadi karena ada masalah copyright. Copyright barangkali ada tadi ya musik mungkin Kak. Nah, musik. Tapi kalau musik itu kayaknya ya ini mungkin mohon koreksi juga karena saya juga kurang memahami di per-YouTubean. Barangkali kalau kita pakai musik selain kredit poin, meskipun kita kredit poin, tapi kalau musiknya itu apalagi akun YouTube-nya itu monetize ya, itu akan terdeteksi ya. Jadi mungkin akun YouTube-nya tidak dimonetize mungkin ya, tidak dimonetize kemudian ada kredit tadi pencantuman ini sumbernya dari mana lagu-lagu. Mungkin itu terkait hak cipta nanti bisa aman, mungkin nanti bisa konsultasi juga dengan di sini ada Kak Rizal, ada Kak Ana Rima, ada banyak di sini. Mungkin yang YouTube ya. Karena ada kebijakan ya terkait dengan copyright dari YouTube. Nah, langkah mengecek ya hak cipta di sini, pilih konten ya, video yang periksa, pilih copyright. Nah, dan saat upload video itu juga akan terdeteksi sendiri ketika videonya itu berhenti. Mungkin ini nanti tolong dikoreksi juga Kak. Kalau pengalaman kami itu juga kalau ini saya habis ini ya fasil gini ya habis tetap maya begitu, kemudian saya uploadkan ke YouTube karena ini tidak ada musik-musik ya, jadinya aman itu copyrightnya tidak terkena. Jadi upload video di situ tidak nanti kalau misalkan ada copyright biasanya berhenti begitu atau merah. Nah, nanti bisa kakak mempelajari materi lebih lanjut dan pertanyaan yang sering ditanyakan melalui bukti karya. Nah, di sini ada ini. Oke. Mungkin ini bisa di screenshot dulu, Kak. Oke. Ya, terima kasih. Oke, mau. Sudah ini terlampaui 1 JP. Nah, ini monggo Kak, ini mungkin kita berikan waktu 2-3 menit untuk kita berdiskusi. Begitu, barangkali adakah yang ingin didiskusikan? Ya, nanti kalau misalkan udah lewat dengan 3 menit, kita diskusinya di grup WhatsApp saja, mungkin begitu Kak. Ya, barangkali nanti di sini ada yang sudah terlalu lelah begitu. Ada yang mungkin popda atau event atau baru nyampe rumah begitu atau masih dalam perjalanan, jadi biar tetap mayanya kita hentikan dulu. Jadi tetap proses diskusi tetap kita jalankan tapi di forum ya asinkronus melalui WA gitu. Coba saya cek untuk kolom chat apakah ada. Nah, di sini ada pertanyaan upload via Drive. Nah, di sini Kak terkait upload di sini tidak ada pilihan Drive Kak.
Nah, kalau kita cermati ini YouTube begitu Kak. Jadi monggo mungkin bisa dikondisikan YouTube-nya. Ya. Nah, barangkali karena YouTube itu kan juga kalau kita upload, kalau YouTube-nya itu apa ya, masih baru, kayaknya itu belum bisa upload ya. Kalau ada yang mungkin yang belum punya YouTube, tapi kalau misalkan akun YouTube-nya sudah lama, itu upload-upload bisa. Tapi kalau yang baru mungkin baru buat atau mungkin baru buat bulan ini memang agak kesulitan. Tapi mungkin kita bisa siasati, kita coba mungkin di sini kan tidak ada ini ya keharusan mengupload YouTube di akun milik sendiri ya. Karena memang kalau misalkan akun milik sendirinya ini nggak bisa terupload, mungkin bisa mungkin nitip mungkin Kak, nitip upload nanti kan linknya kan di penyematannya kan bisa itu opsi terakhir itu Kak. Karena kalau kita cermati di sini di pengantar bukti karya ini harus melalui YouTube begitu. Sedangkan Kakak nanti ketika ada yang belum punya akun YouTube, itu salah satu opsi sih Kak. Kalau dari saran saya pribadi begitu. Tapi saya juga belum tahu, barangkali mungkin Kakak ada usulan-usulan nanti bisa dikondisikan. Monggo Kak. Ada pertanyaan, boleh resen. Oh, ini stop share screen. Nah, oh ya ini Kak Martono, monggo Kak Martono. Baik, terima kasih. Selamat malam Kak Fasil dan teman-teman semua. Ya, Saya selamat malam merencanakan, Kak. Okay. Saya merencanakan bukti karya saya adalah penguatan pengembangan karakter yang kemarin saya desiminasikan, tapi sudah saya praktekkan, sudah saya terapkan, yaitu penguatan karakter melalui aktivitas olahraga begitu Kak. Nanti saya sertakan foto-fotonya senam begitu antara maksudnya yang senam itu kan seluruh warga sekolah. Jadi desimili saya kemarin itu adalah RTL tentang rencana pengembangan atau penguatan karakter. Nah, itu sudah saya praktekkan Kak. Ada dokumennya. Kira-kira menurut Kak Fasil bagaimana? Selama memenuhi rubriknya begitu Kak, bisa-bisa saja Kak. Oke, ya. Terima kasih Kak. Ya, oke. Yang lain mungkin adakah? Ya kita ini sudah mendekati sesi akhir begitu Kak. Kita kayaknya setelah ini tinggal 6 JP Pak ya, kalau tidak salah itu. Nanti ada pengenalan LMS juga. Setelah itu pleno kelulusan. Saya kurang tahu ya apakah nanti kakak juga, apakah kayaknya kalau di provinsi lain kumpul lagi nih peserta dan fasilnya. Mudah-mudahan kita bisa bersilaturahim kembali. Ada lagi Kak? Sudah 3 menit. Kalau ada mungkin boleh disimpan Kak pertanyaannya Kak, di-share di grup WA saja. Begitu. Apakah berkenan mungkin Kak? Oke. Atau mungkin saya coba cek dulu di kolom chat ya. Barangkali ada lagi yang bertanya. Oh ada Kak Ainur, Kak Rizal. Saya siap menampung ya. Nah aman Kak berarti Kak. Itu opsi sih Kak. Kita mensiasatinya bagaimana biar tidak pusing gitu Kak. Kemarin juga Fasil pun juga sama Kak. Pusing nggak punya akun. Bingung gitu Kak. Ya opsinya ya itu mungkin Kak sementara sambil nunggu akunnya milik sendiri bisa terakses. Nitip dulu.
Ya, terima kasih Kak Rizal. Mungkin nanti bisa diskusikan bagaimana opsi-opsi kita mensiasati selama itu tidak bertentangan dengan apa ya, rubrik-rubrik kemudian instruksi yang ada dalam program PPKG PJOK. Saya rasa itu sah-sah saja begitu ya. Dalam upaya mudah-mudahan ya bagaimana komitmen kita kelas 18 ini bisa harapannya ya, dan kita berdoa juga bisa lulus semua. Oke. Terakhir mungkin sebelum kita tutup, saya cek dulu Kak Agus, bisa mengakses suara saya Kak? Iya Kak, siap. Nah, boleh dibantu untuk doa penutup Kak, sekaligus apakah ada hal-hal mungkin yang ingin disampaikan Kak Agus mungkin, atau closing. Kalau tidak ada ya tutup doa saja Kak. Terima kasih. Ini Monggo Kak Agus. makanya dilanjut dong WA mau, jadi sudah over kayaknya. Iya, saya baru nyampe dari Kebumen nih Kak. Ini Punggungnya. macet nih. Oke, Ih, terima monggo, kasih Kak Kak Agus. Fasil, teman-teman yang lain. Marilah kita tutup acara hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan nantinya bukti karya kita bisa menjadi inspirasi buat yang lain. Amin. Jadi, terus Kak Fasil juga jadi inspirasi kami kelas Amin. 18. Wassalamualaikum warahmatullahi Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima kasih wabarakatuh. semuanya. Saya juga cukupkan. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang apa ya, salah-salah kata mungkin, atau hari yang lain mungkin, atau sayanya kurang optimal mungkin ya, begitu Kak. Atau dari segi suara, volume suara mungkin nanti bisa kita sambung melalui grup WhatsApp. Terima kasih semuanya Kak, calon fasilitator diseminasi yang luar biasa. Sampai ketemu lagi mungkin minggu depan di Tatap Maya, dan sampai kalau di WhatsApp saya kira selalu ya kita berjumpa di WhatsApp. Jadi saya akhiri. Selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, foto dulu Kak. Kak Arik. Pak Rizal Pak, ayo Pak. Ya, siap. Aku mau kayak gini ya. Gaya. 1, 2, 3. Satu lagi, Kak. 1, 2, 3. Sudah Kak Erik? Alhamdulillah, terima kasih semuanya. Selamat beristirahat. Besok pagi kembali ke realita masing-masing ya Kak ya. Lanjut grup PJOK. Oke, izin saya tutup ya Kakak. Monggo saged live masing-masing. Oke, selamat malam semua. Selamat malam semuanya.